Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari Small Group Discussion A8 akan melakukan presentasi yaitu mengenai student project kami dengan judul Micronutrient Deficiencies in Medical Practice, Recognition, Prevention, and Treatment. Perkenalkan, nama saya Nimadet Gina Jessica Prankadeksa dari SGD A8 dengan 3 digit NIM terakhir 195. Di sini saya akan membacakan alur presentasi student project dari SGD A8. Yang pertama dimulai dari pembacaan latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan penulisan. Yang keempat, manfaat penulisan. Yang kelima, pembahasan dari topik yang diangkat. Dan yang terakhir, penutup, mencakup kesimpulan dan saran. Perkenalkan, nama saya Madi Kenji Paramananda dengan NIM 25025111191. Hari ini saya akan menjelaskan bagian latar belakang. Permasalahan defisiensi mikronutrien merupakan isu kesehatan global yang berdampak luas terhadap kualitas hidup dari penyakit karena kekurangan mikronutrien seperti vitamin D, B12, vitamin A, seng, zat besi, dan yodium dapat mengganggu fungsi imun, metabolisme, serta kesehatan organ, sehingga diperlukan pemahaman, pencegahan, dan tata laksana yang tepat untuk meningkatkan luaran klinis dan menurunkan beban kesehatan masyarakat. Dengan kompleksitas masalah yang mencakup akses global, nasional, serta klinis, edukasi mengenai defisiensi mikronutrien merupakan suatu hal yang penting bagi mahasiswa kedokteran. Maka dari itu, proyek ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan klinis, kesadaran dari diri sendiri, dan kontribusi nyata mahasiswa kedokteran dalam menghadapi masalah gizi mikro yang berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Nima Dewi Ratipna Putri dengan 3 digit NIM terakhir 203. Pada hari ini saya akan mempresentasikan rumusan masalah dari student project saya hari ini, di mana terdapat 6 pokok rumusan masalah. Yang pertama adalah apa saja defisiensi mikronutrien yang paling sering ditemukan pada pasien di Indonesia. Kemudian yang kedua, bagaimana tanda dan gejala klinis yang dapat menjadi indikator awal defisiensi mikronutrien pada pasien. Permasalahan yang ketiga adalah bagaimana mekanisme patofisiologi defisiensi mikronutrien ini berpengaruh terhadap timbulnya manifestasi klinis. Kemudian permasalahan yang keempat adalah bagaimana pemeriksaan penunjang digunakan untuk menegakkan diagnosis defisiensi mikronutrien ini secara akurat dan efisien. Permasalahan yang kelima adalah bagaimana strategi pencegahan defisiensi mikronutrien dapat diterapkan di layanan kesehatan primer maupun sekunder. Dan permasalahan yang terakhir adalah bagaimana prinsip tata laksana defisiensi mikronutrien dapat dilakukan secara rasional, efektif, dan evidence-based dalam praktek kedokteran sehari-hari. Selanjutnya adalah tujuan penulisan. Baik, saya lanjutkan dengan tujuan penulisan. Berdasarkan 6 rumusan masalah yang telah ditetapkan, terdapat tujuan penulisan dalam student project kali ini. Tujuan yang pertama itu untuk mengidentifikasi mikronutrien yang paling sering mengalami defisiensi pada pasien di Indonesia, serta menilai relevansinya dalam praktek kedokteran. Yang kedua adalah mendeskripsikan tanda dan gejala klinis yang dapat menjadi indikator awal dari defisiensi mikronutrien. Tujuan yang ketiga adalah menganalisis mekanisme patofisiologi dari defisiensi mikronutrien dalam kaitannya dengan timbulnya manifestasi klinis. Tujuan yang keempat adalah mengevaluasi pemeriksaan penunjang yang akurat, efisien, dan aplikatif untuk menegakkan diagnosis defisiensi mikronutrien. Kemudian tujuan yang kelima adalah menjelaskan strategi pencegahan defisiensi mikronutrien yang dapat diimplementasikan di layanan kesehatan primer maupun sekunder. Serta tujuan yang terakhir adalah merumuskan prinsip tata laksana defisiensi mikronutrien yang rasional, efektif, dan berbasis bukti ilmiah dalam praktik kedokteran sehari-hari. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya lanjutkan ke manfaat penelitian. Perkenalkan, nama saya Nimadet Gina Jessica Prankadeksa dari SGD A8 dengan 3 digit NIM terakhir 195. Di sini saya akan membacakan mengenai manfaat penulisan dari student project yang sudah dibuat bagi penulis dan pembaca. Bagi penulis, penulisan ini memberikan manfaat untuk mengetahui defisiensi mikronutrien dan relevansinya dalam bidang medis. Melalui proses analisis dan identifikasi, penulis dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan menganalisis serta menghubungkan gejala dan peristiwa secara klinis menggunakan mekanisme patologis yang mendasarinya. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akademis serta menjadi dasar yang kuat untuk penelitian lebih lanjut.
Kemudian, bagi pembaca, penulisan ini memberikan manfaat sebagai sumber informasi yang komprehensif dan membahas defisiensi mikronutrien paling sering terjadi yang relevan secara klinis. Pembaca dapat memperoleh manfaat dari pengetahuan tentang tanda dan gejala awal, observasi penunjang yang akurat, serta strategis pencegahan dan tata laksana dalam praktik medis, sehingga mampu meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya status gizi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kadek Pratama Hendra dengan 3 digit NIM terakhir 199. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bagian 2.1, yaitu mengenai definisi mikronutrien. Mikronutrien merupakan zat gizi yang diperlukan dalam jumlah yang sangat kecil. Mikronutrien berfungsi sebagai pembantu reaksi biokimia dalam tubuh, terutama sebagai kofaktor enzim dan komponen struktural yang menjaga fungsi sel. Selanjutnya itu ada klasifikasi mikronutrien yang dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu vitamin dan mineral. Selanjutnya ada dampak kekurangan mikronutrien. Bisa terjadi kondisi seperti anemia, osteomalacia, dan menurunkan daya tahan tubuh. Selanjutnya itu ada fungsi utama mikronutrien, yaitu menjaga sistem imun tubuh, mendukung sintesis DNA dan metabolisme energi. Lalu ada contohnya seperti vitamin A, vitamin D, serta fungsi dari zat besi. Setelah itu ada upaya pencegahan defisiensi mikronutrien, yaitu dengan pola makan yang seimbang, edukasi gizi ke masyarakat, serta fortifikasi pangan. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kisi Nathan Chandra dengan 3 digit NIM terakhir 197. Saya akan menjelaskan defisiensi mikronutrien yang paling sering ditemukan pada pasien di Indonesia. Defisiensi mikronutrien di Indonesia berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat, terutama pada anak-anak dan wanita, serta berkontribusi terhadap rendahnya produktivitas dan posisi ekonomi nasional. Faktor-faktor seperti kurangnya edukasi gizi, akses terbatas terhadap makanan bergizi, dan kesenjangan ekonomi dapat memperparah keadaan tersebut. Tetapi meskipun sudah ada program yang diselenggarakan pemerintah, seperti Wheat Flour Fortification, defisiensi tetap tinggi di berbagai daerah. Sesuatu penelitian menyatakan bahwa terdapat defisiensi besi, kalsium, seng, vitamin A, dan vitamin C dengan prevalensi 36,4%, 54,2%, 74,3%, 44,8%, dan 71,4% secara berurutan. Dan pada daerah Aceh juga dapat menceritakan kondisi di Indonesia dengan prevalensi beberapa mikronutrien seperti niacin, vitamin B6, vitamin B2, dan folat yang di atas 90% prevalensi, serta zat besi, seng, dan vitamin E yang memiliki prevalensi defisiensi mikronutrien yang di atas 80%. Untuk vitamin C dan vitamin A, prevalensinya adalah 70%, di atas 70%. Untuk tembaga, prevalensi defisiensi mikronutrien adalah di atas 60%. Dan terakhir, untuk vitamin B12, defisiensi memiliki prevalensi 30,4%. Sekian dari saya, terima kasih. Om Swastiastu. Izin memperkenalkan diri, saya Sang Ayu Putu Karnajari Putri dengan NIM 25025111185. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai gejala klinis yang dapat menjadi indikator awal defisiensi mikronutrien. Di mana secara umum, defisiensi mikronutrien dapat termanifestasikan menjadi kekebalan tubuh yang terganggu, kelelahan umum, serta gangguan kognitif. Namun, tentunya terdapat gejala klinis yang lebih detail pada beberapa vitamin dan juga mineral tersendiri. Vitamin A, zinc, asam folat, iodin, serta zat besi merupakan defisiensi mikronutrien yang kerap terjadi. Di mana untuk vitamin A itu memiliki gejala awal seperti seroftalmia, perkembangan bintik bitot, dan juga kebutaan malam. Dan hal ini dapat berkembang jadi keratopsia, kebutaan permanen, dan malnutrisi pada anak-anak. Yang kedua yaitu mengenai zinc, dapat memiliki kemiripan defisiensi pada vitamin B2, seperti perubahan mukokutan dan dermatitis bersisik, dan juga contoh lainnya. Sehingga dibutuhkan pertimbangan kondisi lain yang memungkinkan, seperti depresi, hipotiroidisme, dan juga contoh lainnya yang memungkinkan. Yang ketiga yaitu defisiensi asam folat ataupun vitamin B9 yang memiliki kemiripan gejala dengan B12 pada hematologis. Namun terdapat pembeda, yaitu tidak terdapat gejala neurologis dan hanya terdapat gejala iritabilitas, daya ingat yang menurun, dan perubahan suasana hati pada lanjut usia.
Baik, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Kadamna Putri dengan 3 digit NIM terakhir 187. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme patofisiologi defisiensi mikronutrien terhadap timbulnya manifestasi klinis. Dapat kita sadari bahwasanya kurangnya asupan mikronutrien dapat merupakan ciri khas dari malnutrisi. Manifestasi klinis yang seringkali terjadi karena defisiensi dari mikronutrien adalah rabun senja yang disebabkan oleh vitamin A dan hipokalemia yang disebabkan oleh pengeluaran kalium yang terlalu meningkat. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme defisiensi dari vitamin A. Asupan vitamin A yang kurang dari kebutuhan normal, yaitu sebesar 180 hingga 450 pigram per hari, akan memaksa hati untuk melepaskan asupannya. Jika hal ini terjadi dengan jangka waktu yang panjang, tentunya dapat menyebabkan simpanan di hati habis dan menyebabkan fungsi sel akan terganggu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme terjadinya hipokalemia yang disebabkan oleh defisiensi mineral berupa kalium. Hipokalemia adalah kondisi kadar kalium serum kurang dari 3,5 mmol per liter. Terdapat 3 mekanisme terjadinya hipokalemia. Yang pertama yaitu karena kurangnya asupan kalium, yang kedua karena adanya pergeseran kalium antar ruang intrasel dan ekstrasel yang dipengaruhi oleh hormon glukoregulasi, serta hipokalemia dapat disebabkan karena terganggunya kesetimbangan antara pompa natrium plus atau kalium plus dengan min ATP fase pada membran sel. Perkenalkan, saya Eugene Konsalon Banturan dengan 3 digit NIM terakhir 189. Saya akan menjelaskan terkait bagian saya, yakni bagaimana pemeriksaan penunjang digunakan untuk menegakkan diagnosis defisiensi mikronutrien secara akurat dan efisien. Yang pertama, tujuan. Tujuan diagnosis yang akurat dan efisien. Untuk menegakkan diagnosis defisiensi mikronutrien, dibutuhkan pemeriksaan yang akurat dan efisien. Pemeriksaan penunjang membantu menilai kadar mikronutrien secara objektif melalui biomarker biokimia, sehingga hasilnya lebih tepat dibanding hanya melihat gejala klinis. Selain itu, pemeriksaan ini juga penting untuk membedakan apakah kekurangan mikronutrien ini disebabkan oleh gizi yang buruk, penyakit, atau kondisi fisiologis lain, serta untuk memantau keberhasilan terapi atau suplementasi. Metode pemeriksaan ada 3, yakni multiplex immunoarray pada dried blood spot. Metode ini praktis karena hanya memerlukan sedikit darah kering dari tusukkan jari. Biomarker seperti ferritin, CRP, dan protein pengikat retinol dapat diukur secara bersamaan sehingga sangat efisien untuk survei gizi lapangan. Lalu yang kedua adalah inductively coupled plasma mass spectrometry, yakni metode ini sangat sensitif dan akurat untuk mengukur kadar mineral penting seperti seng, besi, tembaga, selenium, dan magnesium bahkan pada kadar yang sangat rendah. Yang terakhir adalah stable isotope tracer method, yaitu metode menggunakan isotop non-radioaktif untuk menelusuri penyerapan dan metabolisme mikronutrien dalam tubuh. Metode ini aman dan mampu menunjukkan apakah defisiensi terjadi karena kurang asupan atau gangguan penyerapan. Dengan ketiga metode ini, diagnosis defisiensi mikronutrien dapat dilakukan dengan lebih cepat, tepat, dan menyeluruh. Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Nazif Ahmad Ismail dengan 3 digit NIM terakhir 201. Jadi saya akan menerangkan mengenai 2.6 strategi pencegahan defisiensi mikronutrien dapat diterapkan di layanan kesehatan primer maupun sekunder. Nah, jadi strategi pencegahan defisiensi mikronutrien merupakan hal yang perlu diketahui dan diperhatikan oleh masyarakat di kehidupan sehari-hari. Hal ini sudah harus mulai disadari oleh masyarakat umum karena defisiensi mikronutrien dapat menimbulkan berbagai dampak pada kesehatan, terutama pada pertumbuhan anak, ibu hamil, dan juga lansia. Nah, di sini terbagi menjadi 2, yaitu pencegahan pada layanan kesehatan primer dan juga sekunder. Sebelum itu, layanan kesehatan primer itu merupakan pelayanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, seperti di puskesmas. Lalu, layanan kesehatan sekunder itu adalah pelayanan kesehatan yang lebih terspesialisasi untuk kondisi yang lebih kompleks, seperti di klinik spesialis. Nah, di sini pencegahan pada layanan kesehatan primer itu dapat melakukan edukasi masyarakat, membuka konseling gizi, mengadakan pemantauan status gizi, dan juga pemberian suplementasi mikronutrien. Nah, di sini penekanan pada layanan kesehatan primer itu ada di suplementasi mikronutrien, karena suplementasi mikronutrien dapat mengurangi risiko infeksi dengan meningkatkan fungsi kekebalan dan daya tahan tubuh, terutama pada ibu hamil, agar mengurangi risiko infeksi saluran kemih. Selanjutnya ada pencegahan pada layanan kesehatan sekunder. Di sini layanan kesehatan sekunder juga dapat mengedukasi masyarakat. Hal ini dapat dilakukan karena pengetahuan ibu terkait kesehatan memengaruhi kemampuan ibu untuk menemukan berbagai masalah kesehatan dan juga solusinya terhadap anaknya atau gizi ibu itu sendiri. Lalu, edukasi mengenai pentingnya mikronutrien juga dapat menjadi fondasi terhadap pencegahan penyakit-penyakit lainnya. Maka dari itu, edukasi dapat dilakukan oleh 2 layanan kesehatan ini. Selanjutnya, layanan kesehatan sekunder dapat melakukan pemeriksaan laboratorium kadar mikronutrien,
memberikan layanan terapi dan juga penanganan lanjutan dari layanan kesehatan primer. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Dira Deva Samitra dari kelompok SGD A8 dengan 3 digit NIM terakhir 181. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip tata laksana defisiensi mikronutrien. Defisiensi mikronutrien masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dan serius di Indonesia. Karena itu diperlukan tata laksana rasional dan efektif agar upaya pencegahan maupun penanganannya dapat berjalan secara optimal. Langkah pertama adalah deteksi dan diagnosis tepat. Seperti screening yang dilakukan pada kelompok yang berisiko seperti ibu hamil dan bayi, pemeriksaan laboratorium sebaiknya dilakukan secara terpisah, dan interpretasi hasil juga harus memperhatikan kondisi tubuh masing-masing pasien. Lalu, yang kedua, terdapat intervensi terapi yang tepat sasaran. Sebelum memberikan suplemen dalam jumlah besar, pastikan dulu memang adanya kekurangan yang terkonfirmasi secara biologis yang dapat dilakukan melalui pemeriksaan lab. Lalu, dapat juga memastikan rute pemberian obatnya seperti oral ataupun parenteral. Lalu, yang terakhir ada pemantauan dan pencegahan. Langkah terakhir ini dapat dilakukan secara berkala sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing pasien. Perkenalkan, nama saya Niputur Istiawati dengan 3 digit NIM terakhir saya 193. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian kesimpulan. Defisiensi mikronutrien merupakan masalah serius di Indonesia dengan prevalensi yang cukup tinggi. Dari data yang kami sajikan, defisiensi seng mencapai 74,3%, vitamin C 71,4%, kalsium 54,2%, dan vitamin A 44,8%, serta zat besi 36,4%. Masalah ini terjadi karena 3 faktor utama. Yang pertama, kurangnya edukasi masyarakat. Yang kedua, akses terbatas terhadap makanan berkualitas. Dan yang ketiga, keterbatasan ekonomi untuk mendapatkan suplementasi. Dampak klinisnya sangat beragam, mulai dari anemia akibat kekurangan zat besi, gangguan penglihatan dari defisiensi vitamin A, hingga osteomalacia karena kekurangan vitamin D. Untuk diagnosisnya, saat ini sudah tersedia berbagai metode diagnosis modern, seperti multiplex immunoarray, yang menggunakan dried blood spot atau DBS, kemudian ada ICP-MS dengan sensitivitas tinggi, serta stable isotope tracer method yang lebih akurat dan efisien. Strategi pelayanan yang dilakukan melalui 2 tingkat. Yang pertama, pada pelayanan primer, fokus pada edukasi, konseling gizi, pemantauan status gizi, dan pemberian suplementasi. Sedangkan pada pelayanan sekunder, itu fokus terhadap terapi spesifik, penanganan rujukan, dan pemeriksaan laboratorium lanjutan. Terkait tata laksana yang efektif, itu mencakup 3 pilar utama. Yang pertama, identifikasi dan diagnosis yang tepat. Yang kedua, intervensi terapi yang terarah. Serta yang ketiga, monitoring respon terapi secara berkala. Sekian pemaparan kesimpulan dari saya. Presentasi dapat dilanjutkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Satya Dharma Mahaditya dengan 3 digit NIM terakhir 205. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan atau mempresentasikan tentang saran yang dari kita sebagai penulis dapat berikan. Nah, berdasarkan pembahasan sebelumnya tentang kekurangan mikronutrien dalam praktik kedokteran, ada pun beberapa rekomendasi yang dapat kami berikan. Yang pertama ialah untuk institusi pendidikan. Institusi pendidikan perlu melakukan integrasi materi defisiensi mikronutrien ke dalam beberapa kurikulum kedokteran yang mencakup aspek klinis, diagnostik, dan juga tata laksana yang berbasis bukti. Selain itu, penting juga untuk mencangkup atau mengadakan pelatihan praktis mode diagnostik modern seperti ICP-MS dan juga tracer isotop yang tetap. Institusi juga sebaiknya mendukung program pengabdian masyarakat yang berbasis gizi agar mahasiswa dapat menerapkan ilmunya secara langsung. Yang kedua ada untuk mahasiswa. Mahasiswa kedokteran perlu aktif dalam pembelajaran berbasis kasus dan juga simulasi klinis, yang dimana mereka dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta berpartisipasi dalam penelitian dan juga kegiatan komunitas yang berfokus pada gizi dan juga kesehatan masyarakat. Yang ketiga adalah bagi pemerintahan. Pemerintah perlu memperluas program konservasi pangan atau WFF-nya mereka, yang mengoptimalkan program makan bergizi gratis, melatih tenaga kesehatan berbasis bukti, dan juga menyediakan suplemen gratis bagi kelompok yang berisiko tinggi. Yang terakhir adalah bagi masyarakat. Masyarakat perlu meningkatkan literasi gizi, berpartisipasi aktif dalam program kesehatan seperti puskesmas dan posyandu, serta menerapkan pola makan sehat dan beragam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kerjasama dari semua pihak, tentunya defisiensi mikronutrien ini dapat ditekan dan juga kesehatan masyarakat Indonesia akan meningkat. Sekian, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari Student Project SGD A8. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.